Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pasangan Anies Caimin ini sangat luar biasa lah begitu ya. Mengapa saya katakan luar biasa? Ya kita lihat saja canda-canda mereka begitu kan. Kita lihat saja canda-canda mereka begitu kan. Ya, diselepetin ya, Caimin pakai sarung, Anies Baswedan mengatakan lumayan pedas katanya begitu ya. Ini candaria gitu begitu gitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa ya calon pilpres itu begitu kan tidak hanya fokus ya, tidak hanya serius begitu kan ya di bawah candaria begitu. Ini menunjukkan bahwa pasangan yang menjadi potensial sekali begitu kan ya, menjadi saling mengisi satu sama lain begitu. Ya pasangan Anies Caimin mereka begitu. Coba bayangkan Ganjar dengan Pak Mahfud misalnya begitu kan ya. Apakah dia bisa bercanda? Tidak bisa. Pak Mahfud kan ya kelihatannya kan serius terus begitu kan. Sedangkan Pak Prabowo dan Gibran, ya lihat kita saja mereka begitu. Apakah dia pas begitu kan? Ya, karena pada hakikatnya seolah-olah kan melihat canda mereka gimana begitu. Masa Gibran mau cawapresnya mau candain Pak Prabowo sebagai capresnya begitu kan ya? Cawapres ya, candain capres kan itu tidak gimana begitu kan ya. Tidak cocok lah begitu. Tetapi kalau Anies Caimin ini cocok mereka begitu kan, saling mengisi satu sama lain begitu kan ya, walaupun agak pedas katanya begitu, agak sakit, tapi itu kan merupakan candaan mereka begitu kan. Artinya apa? Ya, artinya selama ini melihat dengan realitas perkembangan politik hari ini begitu kan ya, jangan terlalu sibuk ngurusin ya hal-hal yang kemudian terlalu serius di situ begitu. Kita lihat saja narasi-narasi mereka begitu kan ya. Sangat luar biasa begitu kan itu. Jadi intinya adalah politik itu kan bercanda begitu kan. Politik itu bercanda ria, tetapi tetap fokus satu tujuan untuk membangun bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu begitu kan. Inilah yang kemudian banyak sekali pro dan kontra, tapi menganggap bahwa begitu hal-hal ini sering dilakukan oleh Anies Caimin begitu kan ya, bercanda ria, ya tidak hanya serius begitu kan ya. Ini seharusnya yang harus kita contoh begitu kan. Karena pada akhirnya Gibran sama Pak Prabowo tidak mungkin seperti ini begitu kan ya. Terus kemudian Pak Mahfud sama Ganjar tidak mungkin, karena karakter di Pak Mahfud itu serius banget mereka begitu kan. Berbeda dengan Anies Caimin yang selalu bercanda, tersenyum begitu kan ya. Apapun bulian mereka begitu kan. Ya dia tetap tersenyum begitu kan ya. Bahkan ini ya siapa ini ya tim sosmednya gue jadi pengen milih Anies deh ini. Komentar-komentar netizen begitu kan. Begitu satu persatu banyak ya reaksi ya memberikan komentar yang baik dan positif begitu kan. Kok calon Anies Baswedan ya dengan Caimin ini candarianya kok seperti ini begitu kan, tidak serius-serius amat begitu kan. Bayangkan ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya calon presiden itu harus akur di situ begitu kan ya. Ini Pak, itu pedes beneran kan abis kena selepetan itu begitu kan? Ya iya begitu kan ya. Kalau santri itu pasti tahu mereka begitu kan ya. Jadi dari santri itu fungsi sarung kan biasanya kan dibuat apa namanya ya, dibuat tidur begitu kan ya. Kalau kedinginan di situ begitu, ya bisa diselepetin juga seperti itu begitu kan. Ya artinya apa? Artinya selama ini bahwa ya candaria dari seorang capres cawapres itu ya hanya Anies Baswedan begitu kan. Yang lain tidak seperti itu begitu kan ya. Ada kalanya bercanda, ada kalanya serius dan juga ya tetap fokus satu tujuan mereka. Bahkan mana lucu lagi begitu kan ya. The release why to celebrate ya Hari Santri Nasional ya, pedas banget begitu kan. Coba hari-hari Hari Santri Nasional yang lain coba bayangkan seperti Pak Prabowo, seperti Pak Ganjar begitu kan ya. Dia kan serius amat mereka begitu kan ya, nggak tahu-taunya ya seperti itu begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Yang terjadi adalah bahwa persoalan-persoalan politik semacam ini begitu kan menganggap hal yang biasa-biasa aja begitu dan tidak perlu kita saling memanas, tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain begitu kan ya. Inilah ide yang kreatif dari relawan-relawan Anies Baswedan di situ begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra sebenarnya begitu kan.
Bahkan ya dalam beritanya ya di Selepet ya Caimin pakai sarung. Anies Baswedan mengatakan lumayan pedas katanya begitu ya. Tapi itu candaria mereka begitu kan ya. Sangat senang begitu kan melihat sosok Anies Caimin di situ yang kemudian begitu kan candanya luar biasa begitu ya. Berbeda dengan yang lain. Kira-kira seperti itulah ya. Bahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengunggah video lucu tentang fungsi sarung. Video itu diunggah di akun sosial media Instagram resminya milik Anies Baswedan. Dalam video diceritakan, paslon Amin menjelaskan 3 fungsi sarung versi anak santri yang diperagakan oleh Caimin. Ya, kalau santri itu ya pasti tahu mereka begitu kan, bagaimana fungsi sarung itu. Bisa saja dibuat untuk ya kedinginan, bisa saja dibuat untuk tidur, ya, bisa saja dibuat untuk selepitin orang begitu kan ya. Ya itulah kalau santri itu pasti tahu di situ begitu ya. Bahkan sarung itu dipakai buat apa ya? Tanya Anies Caimin. Sarung zaman kita pesantren, paling tidak sarung kita itu ya ada 3 fungsi. Pertama, sarung biasanya kepiawaian santri ya seorang santri. Dilihat dari cara bersarung tutur Caimin ya. Kemudian Anies mencoba melepas sarung yang dikenakan Caimin namun gagal karena sarung terpasang kuat ya. Kencang ya, coba ya sambil tarik sarung Imin. Kuat ya, wah mantap kata Anies Baswedan ya. Kemudian Caimin menyebutkan fungsi kedua sarung versi anak santri adalah untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk ya. Fungsi ketiga adalah untuk ya nyelepet ini ya atau mencabuk atau permainan parang sarung ya. Gerakan mencabuk itu pun diperagakan oleh Caimin ke Anies Baswedan membuat Anies meringis sedikit kesakitan. Jadi itulah pada hakikatnya begitu kan Anies Caimin mengapa dia akur begitu santai-santai aja dibully hanya tertawa tersenyum mereka begitu. Inilah yang seharusnya kita pilih sebagai seorang calon presiden begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu begitu kan? Saya sudah memberikan simulasi perbedaan dengan calon-calon yang lain begitu kan. Yang agak terlalu serius, yang ada kemudian tidak bisa bercanda begitu kan. Ya Gibran sama Pak Prabowo tidak bisa bercanda mereka begitu. Tidak mungkin seorang anak muda ya yang kata Yusuf Kala anak ingusan begitu kan, ya kemudian bercanda dengan Pak Prabowo, bagaimana begitu kan ya. Sama dengan Pak Mahfud dengan Pak Ganjar begitu. Pak Mahfud kan karakternya kan serius banget mereka begitu kan. Gimana untuk mau bercanda begitu kan. Seolah-olah kan walaupun bercanda tidak lucu mereka begitu. Kalau Anies Caimin ini kan karakternya memang tertawa ya. Walaupun tidak bercanda kelihatannya sudah tertawa begitu kan ya. Kita lihat saja mereka begitu. Artinya apa? Artinya hal-hal seperti ini sangat perlu juga begitu sebagai seorang calon presiden begitu ya. Kedua paslon ini ketahui telah resmi mendaftar sebagai calon ya presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden ya Pilpres di 2024 ke Komisi Pemilihan Umum. Mereka juga telah menjalani tes kesehatan atau ya medical check up di rumah sakit ya Pusat Angkatan Darat ya. Bahkan berkas mereka juga telah dinyatakan lengkap oleh KPU dan sedang dalam tahap verifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak ya. Itu sudah ranahnya dari mereka begitu kan. Tapi dengan hal-hal seperti ini saya yakin bahwa persoalan-persoalan politik apa yang kemudian ya dilakukan oleh Anies Caimin ini menjadi potensi yang sangat luar biasa ya melalui candaria ya tim kreatif dari relawan seperti ini kan ini nih, bagus begitu kan di hari santri begitu kan mengingatkan kita bahwa kita itu adalah ya pernah ya masuk menjadi santri begitu kan ya. Pasti saya dulu di pesantren juga pernah melakukan hal seperti itu begitu kan. Itu membuat saya teringat bahwa inilah sosok sebagai seorang presiden yang kemudian dari kalangan santri ingat seperti itu begitu kan. Ini menarik loh begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.